Untuk mengetahui informasi lebih lanjut terkait dengan kasus kematian satu keluarga saat glamping di Temanggung, sudah bergabung di Berita Satu Siang hari ini ada Kasat Reskrim Polres Temanggung, Ibtu I Komang Mahendra Deputra. Selamat siang, Pak Mahendra. Baik, selamat siang. Baik. Sebelumnya terima kasih sudah bersedia untuk bergabung bersama kami di Berita Satu Siang hari ini. Pak Mahendra, bagaimana terkait dengan update penyelidikan terkait dengan tewasnya satu keluarga di sebuah glamping di Temanggung ini? Baik, untuk penyelidikan, kami dari Satreskrim Polres Temanggung masih melaksanakan penyelidikan dan pendalaman terkait dengan olah TKP maupun pemeriksaan saksi. Kami akan melakukan lebih dalam lagi. Dapat kami laporkan bahwa olah TKP sudah dilaksanakan oleh Bitlab 4 Polda Jawa Tengah dan otopsi sudah dilaksanakan kemarin pada tanggal 28 Mei 2026 oleh Bidokes Polda Jawa Tengah. Oleh sebab itu, kami masih menunggu hasil resmi dari Bidokes dan Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah. Demikian. Baik, Pak Mahendra, kalau kita melihat kasus ini ada dugaan awal ini terkait dengan barbeque yang dibawa kemudian disantap oleh para korban di dalam glamping pada saat kegiatan di tempat tersebut begitu ya. Dan ini disebut juga ada dugaan terkait dengan keracunan makanan ataupun juga gas portable. Lantas dari hasil olah TKP, apa bukti-bukti yang ditemukan dan dugaan awal sementara kesimpulan dari polisi sejauh ini seperti apa, Pak Mahendra? Oke, baik. Adapun kami laporkan terkait dengan dugaan sementara yang sudah dilaksanakan otopsi. Jadi dari pihak kedokteran, dokter forensik Polda Jawa Tengah menduga adanya dugaan indikasi awal penyebab kematian itu ada dua. Yang pertama yaitu dari makanan, barbeque yang dibawa oleh korban, dan yang kedua keracunan dari gas hasil pembakaran. Nah, jadi ada dua kemungkinan hasil pembakaran tersebut berupa CO, karbon monoksida, hasil dari bakar-bakar barbeque tadi, atau hasil dari arang yang dibakar untuk menghangatkan badan korban. Demikian. Dan lantas sejauh ini siapa saja yang sudah diperiksa serta juga barang bukti yang sudah diamankan dan dikumpulkan untuk memenuhi proses penyelidikan sejauh ini seperti apa, Pak Mahendra? Untuk saksi kami sudah memeriksa 4 saksi dari pihak manajemen pengelola, dan selain itu untuk barang bukti yang sudah kami amankan itu ada 5 handphone berbagai merek, 1 buah mobil jazz, 1 buah kamera, 1 set kompor gas portable, dan 1 tungku tanah liat. Untuk sisanya yaitu ada sisa-sisa makanan yang sudah kami kirim ke laboratorium forensik untuk dilaksanakan pemeriksaan lebih lanjut. Demikian. Baik, Pak Mahendra, dari penyelidikan awal, apakah kemudian ditemukan adanya kelalaian baik itu melakukan barbeque di dalam tenda camping atau glamping ini, atau dugaan kelalaian dari pihak pengelola tempat glamping ini? Oke. Untuk hasil penyelidikan awal kami, diduga ini adalah kelalaian karena korban sendiri melaksanakan memasak ini tepat di mulut tenda. Nah, jadi di tenda ini ada bagian terasnya, sehingga dimungkinkan berdasarkan hasil olah TKP kami, diduga asap CO ini masuk ke dalam tenda karena tenda berbentuk limas. Nah, dimungkinkan gasnya terperangkap di dalam tenda tersebut. Karena saksi ketika menemukan korban ini sedang dalam kondisi tidur, dan antara ventilasi yang ada, ventilasi kanan dan kiri tenda itu tertutup rapat, serta pintu dari tenda pun tertutup rapat. Jadi dimungkinkan dugaan awal kami gas hasil pembakaran ini terperangkap di dalam tenda dan dihirup ketika korban sedang istirahat malam. Demikian. Baik.
Ya, Pak Mahendra, jadi kapan terkait dengan hasil otopsi korban ini akan keluar dan bisa diumumkan untuk mengetahui sebetulnya penyebab pasti dari meninggalnya satu keluarga di Klemping di Temanggung ini? Untuk permintaan sudah kami kirimkan tentunya. Jadi kami sekarang hanya menunggu serta melaksanakan penyelidikan dan ataupun pendalaman lainnya yang perlu dilakukan. Jadi untuk hasil kami sedang menunggu dari Bid Lab4 Polda Jawa Tengah dan Bidokes Polda Jawa Tengah. Kemungkinan dalam waktu beberapa hari kami akan update perkembangan dan melaksanakan rilis yang lebih lengkap. Demikian. Baik, dan sejauh ini dari keterangan saksi, apakah ini termasuk juga dari pihak pengelola glamping dan juga pihak yang pertama kali menemukan korban yang diduga awalnya tertidur, dan apakah korban atau para korban ini ditemukan meninggal di lokasi atau pada saat dirawat di rumah sakit, Pak Mahendra? Oke. Baik. Kecurigaan saksi yang telah kami periksa itu awalnya saksi dari pihak pengelola ini membawakan breakfast, makan pagi kepada korban. Nah, ketika dibawakan, saksi memanggil korban dan tidak ada jawaban. Itu kecurigaan pertama. Setelah itu, ketika pukul kira-kira 11.45, saksi datang untuk memberitahu korban bahwa sekarang sudah waktunya check out. Namun, kembali lagi, tidak ada jawaban dari korban. Keempat korban pun tidak ada jawaban. Dan saksi pun kembali untuk melaksanakan kegiatan rutinnya. Nah, yang terakhir, pada pukul 15.45 WIB, kurang lebih, korban Z, ulangi, saksi Z, asal Temanggung, kembali ke TKP untuk memberitahu korban bahwa sudah melewati batas penyewaan tenda. Nah, karena tidak ada jawaban, maka saksi langsung membuka pintu tenda tersebut. Setelah dibuka pintu tenda tersebut, ditemukan keempat korban sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Sehingga saksi pun langsung memanggil saksi yang lain, ada 4 saksi, dan menghubungi pihak kepolisian. Demikian. Baik, kalau begitu kita nantikan seperti apa hasil dari otopsi yang sudah dilakukan kepada para korban untuk kemudian memastikan sebetulnya apa penyebab dari tragedi ini. Untuk sementara terima kasih Kasat Reskrim Polres Temanggung, Ibtu Iko Mahendra Deputra sudah bersedia untuk memberikan informasi kepada kami dan selamat kembali beraktivitas Pak Mahendra.